Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Elok Fajar Rizkia dengan NIM akhir 0055. Saya hormati Bapak Dr. Muhammad Haris Baladi, SEMM, dan teman-teman semua yang hadir pada presentasi video dari kelompok 3 kali ini. Baik, untuk presentasi yang pertama, saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada Khairul Rizkia, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang identitas nasional. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku, bangsa, bahasa, adat, dan agama. Kondisi ini menuntut adanya suatu dasar atau landasan bersama yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa dalam semangat persatuan Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajah. Muncul kebutuhan untuk menciptakan dasar negara yang mencerminkan aspirasi rakyat Pancasila, dirumuskan sebagai hasil musyawarah tokoh bangsa yang mewakili seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila tidak hanya diambil dari tradisi dan budaya Indonesia, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Hal ini menjadikan Pancasila identitas yang inklusif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga identitas nasional yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia menunjukkan ciri khasnya sebagai bangsa yang berlandaskan pada nilai gotong royong, keadilan sosial, dan keberagaman yang harmonis. Pengertian identitas. Identitas adalah konsep kompleks yang mencakup ciri, nilai, kepercayaan, pengalaman, dan peran sosial yang membuat individu atau kelompok unik dan berbeda. Identitas bersifat dinamis, terus berkembang melalui interaksi budaya dan pengalaman di Indonesia. Pancasila menjadi identitas nasional yang menyatukan keberagaman dan mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, demokrasi, serta gotong royong. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Khairunisa dengan NIM terakhir 0057. Akan menjelaskan materi yang kedua dan juga yang ketiga, yaitu pengertian identitas nasional dan faktor terbentuknya identitas nasional. Pengertian identitas nasional di sini adalah ciri khas, nilai, simbol, dan ciri yang melekat pada suatu bangsa atau negara yang membedakannya dari bangsa atau negara lain. Identitas nasional juga mencerminkan jati kolektif suatu bangsa yang terbentuk dari sejarah, budaya, bahasa, tradisi, dan juga pengalaman bersama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, pakaian adat di berbagai daerah, lagu kebangsaan, atau kebiasaan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu faktor terbentuknya identitas nasional. Identitas nasional di sini adalah jati diri kita sebagai sebuah bangsa dan terbentuk dari berbagai elemen yang saling terkait. Yang pertama ada sejarah. Sejarah perjuangan kemerdekaan kita, misalnya, telah menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga persatuan yang kuat. Yang kedua ada budaya, yaitu seperti upacara adat Ngaben di Bali, tari saman dari Aceh, atau batik adalah contoh warisan budaya yang menjadi kebanggaan kita. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, agama. Nilai-nilai toleransi antar umat beragama tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima ada ideologi. Pancasila adalah dasar negara kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang keenam ada wilayah. Jadi di negara kita kan jadi negara kepulauan dengan keindahan alam yang luar biasa. Dan yang terakhir ada politik.
Sistem demokrasi kita memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi, semua faktor ini bekerja sama untuk membentuk identitas nasional Indonesia yang unik dan kuat. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih menghargai dan mencintai bangsa kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait identitas nasional di Indonesia. Penjelasan yang pertama adalah bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menyatukan kita dari berbagai suku dan daerah. Yang kedua adalah ideologi Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah bendera merah putih menjadi simbol persatuan sekaligus keberanian bangsa Indonesia. Yang kelima adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berperan sebagai pemersatu semangat perjuangan dan cinta tanah air. Yang keenam adalah lambang Garuda Pancasila adalah identitas resmi negara yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang ketujuh adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk tetap satu meski berbeda-beda, baik dalam hal agama, ras, suku, maupun budaya. Yang kedelapan adalah wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke adalah bukti nyata bahwa kesatuan dan ketuhanan yang ada di bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah identitas nasional adalah jati diri bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Identitas nasional sendiri terbentuk dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana keberagaman budaya dan suku dalam nilai Pancasila, bangsa Indonesia sebagai pemersatu serta simbol negara yang menjadi kebanggaan bersama. Identitas ini juga berperan penting dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan di negara Indonesia yang mana memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua untuk menumbuhkan cinta tanah air dan memperkuat bangsa serta dapat menghadapi tantangan global di era modern ini. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu melestarikan dan memperkuat identitas nasional demi keberlangsungan dan kemajuan Indonesia. Mari bersama-sama untuk membangun negara yang makmur. Indonesia kaya akan budaya, ras, suku, dan tarian. Tarian yang ada di Indonesia juga berbagai macam tarian. Di Indonesia ada 300 tarian yang ada, dan tidak hanya itu, Indonesia juga dikenal dengan keindahan alam, kesuburan tanahnya, dan juga berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia, serta baju adat, rumah adat, dan masih banyak lagi keberagaman lainnya. Entah itu suku, ras, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, di era modern saat ini, kita tidak boleh melupakan adat istiadat yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Kita harus menjaga dan tetap mengingat atau melestarikan adat yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Mari bersama-sama untuk menjaga dan menerapkan di hati kita bahwa NKRI adalah harga mati. Indonesia adalah tanah air kita. Kita harus bisa untuk menerapkan bahwa jati diri kita ada pada negara Indonesia. Maka dari itu, kita harus berjuang, rela mati, rela berkorban untuk negeri tercinta. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan keberagaman yang ada pada Indonesia. Dan tanamkanlah pada jati diri kita bahwa Indonesia adalah negara
yang maju dan bisa berkembang terus ke depannya, dan semoga negara kita bisa makmur, sejahtera, dan tentram, dan tentunya maju terus berkembang untuk negara Indonesia.